Sahabat Pedia Channel, salam sejahtera. Kembali dengan saya, redaksi beritapedia.co.id. Pada segmen pemberitaan kali ini, redaksi akan membahas mengenai pemberitaan terkait putusan masa jabatan pimpinan KPK yang diperpanjang pada tanggal 26 Mei 2023 dengan judul di segmentasi berita utama, yaitu cium adanya kejanggalan putusan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang, diduga desain istana. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Putusan ini menuai polemik. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mencium adanya kejanggalan pada putusan MK tersebut. Ia menilai pihak istana sudah mengetahui terlebih dahulu putusan MK dan menjadi hero untuk masyarakat dengan membentuk pansel. Ia mencurigai hal tersebut sengaja didesain oleh pihak Presiden Joko Widodo. Banyak hal yang dipersoalkan mengenai kejanggalan putusan MK tersebut terhadap masa perpanjangan pimpinan KPK. Ya, termasuk diantaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, ya, bahwa pihaknya merasa dilangkahi oleh MK soal masa jabatan pimpinan KPK. Itu yang berkomentar pada media itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem Ahmad Sahroni, ya, mengkritik keras Mahkamah Konstitusi terkait buntut putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Sahroni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan para pimpinan lain di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadwalkan pemanggilan MK. Pihaknya akan mempertanyakan kewenangan MK dalam putusan tersebut. Saya akan minta kepada pimpinan yang lain untuk memanggil MK, karena kami kalau memanggil mitra kerja Komisi 3 harus kolektif kolegial, kata Sahroni saat dihubungi Kamis 25 Mei. Politikus Partai Nasdem itu mengaku masih bingung dengan putusan MK yang mengabulkan gugatan salah satu komisioner KPK, yaitu Nurul Gufron, dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga anti rasuah tersebut. Ya, selain aktivis anti korupsi, anggota DPR RI, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, juga mempersoalkan mengenai putusan MK tersebut, dan banyak penggiat-penggiat lain yang juga mempersoalkan terkait putusan MK tersebut. Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita simak, sahabat Pedia Channel, sebetulnya ada motif apa terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu diperpanjang, ya. Seperti halnya beberapa pengamat politik mengatakan bahwa ada potensi, ya, kasus korupsi setelah periode habis masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan hal itu pun dikatakan oleh beberapa pengamat, diantaranya adalah Rocky Gerung, termasuk Amin Rais juga mengatakan seperti itu, ya. Bahkan Amin Rais ini menyodorkan sebuah dokumen, ya, belum lama ini yang masih hangat diperbincangkan di publik politik, ya, terutama kita yang menyimak, ya. Amin Rais itu menyodorkan dokumen yang menjawab kenapa korupsi era Jokowi sulit dibongkar, ya. Mantan Ketua MPR RI Profesor Amin Rais menyodorkan dokumen yang menjawab kenapa korupsi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini sulit dibongkar. Mulanya Amin Rais ini mengatakan bahwa masa depan Jokowi sangat suram, ya, menyinggung pepatah asing tentang ayam yang akan kembali ke tempatnya bertengger. Sesungguhnya masa depan Jokowi sungguh suram, ujar Amin Rais melalui kanal YouTube miliknya, ya, yang dikutip Rabu 24 Mei 2023. Ada pepatah asing, chickens have come to roots. Jadi ayam itu, ya, kembalinya ke tempat bertengger. Menurut Malcolm X, seluruh perbuatan, tindakan, dan aksi-aksi buruk yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan menghukum si pelaku kejahatan itu, tambahnya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu mengungkapkan demikian untuk menyinggung soal korupsi di Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi. Amin Rais bahkan mengklaim penilaiannya yang menilai pemerintah Jokowi buruk dalam penanganan korupsi didasari oleh dokumen penting yang ditulis beberapa tokoh bangsa dan akademisi.
Sejauh yang saya ikuti, tidak ada dokumen seobjektif dan sejujur dokumen yang ditulis sebagian sesepuh bangsa yang berisi kritik dan koreksi konstruktif terhadap perkembangan nasional di zaman Jokowi. Dokumen itu berjudul Partnership for Governance Reform yang ditulis pada 2021. Jelasnya, menurut Amin Rais, dokumen yang ia jadikan dasar pernyataan tersebut menjelaskan bahwa korupsi di masa kepemimpinan Jokowi ini sudah diproteksi oleh negara. Hasilnya adalah penegakan hukum pada korupsi ini tak bisa dilakukan. Korupsi di Indonesia sudah bersifat dicengkram dan diproteksi oleh negara, sehingga sangat sulit dibongkar dan dikalahkan. Istilahnya sudah dipagari, sehingga kekuatan yang akan membongkar seolah-olah tidak ada harapan. Jelasnya, ketika masuk pengadilan, kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up. Ada shaming culture, sehingga mempermalukan koruptor, sehingga kejahatan korupsi yang melemahkan bangsa dan negara dan melukai rasa keadilan rakyat dianggap biasa-biasa saja. Tambahnya, paling tidak menurut Amin Rais, kebobrokan penanganan korupsi era Jokowi tergambar dari anjloknya angka indeks persepsi korupsi di Indonesia. Nah, sahabat media channel, mengenai korupsi ini ya, kita serahkan kepada publik ya, pada masyarakat, pada bangsa Indonesia, mengenai penilaian bangsa itu sendiri terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia. Adapun hal-hal belakang daripada substansi terjadian korupsi yang begitu besar di Indonesia ini terjadi, ya biarkan masyarakat dan bangsa Indonesia mempunyai pemahaman yang atau persepsi yang berbeda-beda ya. Terlebih juga bahwa kasus korupsi ini juga beberapa pengamat mengatakan itu terjadi ketika ada satu kepentingan politik yang dilakukan oleh istana ya. Berarti yang sedang hangat saat ini mengenai kasus penahanan Johnny G. Plate. Penahanan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi itu bertepatan dengan Rabu Pon ya, pada waktu itu, hari yang biasa digunakan Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinetnya. Sebelumnya Presiden tak membantah akan merombak kabinet. Nah, isu perombakan kabinet kembali bergulir seusai penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika ya, Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kemenkominfo. Kemudian, meskipun idealnya tidak boleh ada intervensi politik dalam proses pencegahan penegakan hukum itu, kemudian meskipun idealnya itu kan tidak boleh ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum, aroma politik sulit dihindari dalam penetapan tersangka politikus Partai Nasdem tersebut ya. Seperti salah satu staf pengajar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya pada beberapa waktu lalu mengatakan, idealnya kata dia tidak boleh ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Betapapun niscaya sulit menghindar dari aroma politik dalam perjalanan proses penegakan hukumnya, aroma politik itu terutama dari elemen partai asal sang menteri tersangka maupun dari elemen lawan politik sang menteri, ujar Hadi ya. Penetapan Johnny G. Plate tersangka diakuinya penetapan dengan penanggalan Jawa yakni Rabu Pon, hari yang biasa digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinetnya. Sebelumnya Presiden Jokowi pun telah membantah ketika ditanya terkait kemungkinan terjadi reshuffle atau perombakan kabinet bagi Menteri Kabinet Indonesia Maju, itu salah satunya dari Partai Nasdem. Sahabat media channel, kasus korupsi ini memang cukup luar biasa ya di era Presiden Joko Widodo ini. Ya, semakin lama itu mungkin apa kita mau menganggap biasa, itu semakin besar bergulirnya masa atau periodisasi kepemimpinan presiden di Indonesia, itu semakin lama semakin tinggi ya, kasus korupsinya, termasuk hutang negaranya ya, maka itu dianggap biasa. Jelas itu sangat tidak biasa dan harus diperbaiki ya di negara Indonesia ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.